Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saldin Amdani. Saya guru kejuruan mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 24105666665. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada murid kelas 11 listrik di SMK Muhammadiyah 2 Taman Sidoarjo dengan materi instalasi penerangan listrik satu fase. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Untuk Mas Alif kabarnya gimana? Baik. Alhamdulillah. Mas Abri? Baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk yang memimpin doa, Mas Abla, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dari Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke ya. Saya akan absen dulu, tapi sebelum absen saya minta tolong perapiannya dicek temennya rapi ya. Oke? Oke, alhamdulillah. Ada yang belum rapi? Syukron. Oke ya. Absen. Mas Albrilian Mulaifi. Oke, Mas Agita Rendi Alfian. Hadir. Mas Ali. Alfituela. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita ice breaking dulu, tepuk semangat. Saya contohkan seperti ya. Semangat, semangat, hoi. Semangat, semangat, hoi. Betul ya? Bisa? Bisa. Masukkan bisa. Oke, sama-sama tepuk semangat. Di dalam masyarakat atau di rumah kalian ya, saya mau tanya, mengapa kita tidak bisa langsung menyambungkan kabel listrik ke lampu tanpa komponen lain? Mas Raji? Karena bagaimana Pak? Sesuai standar pemasangan. Oke, tidak sesuai standar pemasangan. Ada namanya kuil. Apa singkatan kuil? Kata umum instalasi listrik. Jadi dalam pemasangan instalasi penerangan itu benar-benar harus standar. Sudah tercantum di namanya kuil. Oke, itu ya. Terus saya mau bertanya lagi, mengapa ada alat seperti MCB di panel listrik rumah kita? Apa yang terjadi jika tidak ada? Sukron. MCB sebagai alat pengaman dan jika tidak ada MCB akan terjadi apa seperti ini. Selain MCB ada pengaman lain nggak? Sekarang kita langsung ke pokok utamanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama,
Saya mau minta tolong Fahmi untuk membacakan poin pertama. Silakan Mas Fahmi. Identifikasi minimalkan jenis komponen kelas instalasi penerangan listrik nasional. Oke. Mengidentifikasi minimal 5 jenis komponen berarti kayak gimana? Kita harus tahu komponen apa yang harus kita pakai. Saklar harus tahu fungsinya. VT harus tahu fungsinya. Lampu juga harus tahu fungsinya. Oke. Terus MCB juga harus tahu fungsinya. Maka dari itu Mas, maka perlu kita harus mengidentifikasi supaya apa? Tidak terjadi kesalahan dalam hal menyiapkan komponen. Misalnya kamu menyiapkan komponen A, B, C, D, E, misalnya saklar, PT. Nah, kamu ini gak apa sih harus nyala? Iya kan? Terus kalau nyampe saklar, lampu, terus PT. Nah, nyambungin kalau nggak ada kabel, ya apa sambur, iya kan? Jadi semua itu saling berkaitan. Katakan yo, pinter lah. Ya, nggak kayak sandungan dia ini. Dengan ekspresinya, kayak Mas Fahmi ya. Ekspresinya. Oke, sekarang gambar ketiga di sini banyak komponennya. Ini apa Mas? Kabel. Oke, yang kedua. Terus ini? Ini? Ya, dan lain-lain. Ini banyak pilihnya, jenis-jenisnya. Oke, jadi bisa kalian lihat. Kalian sudah bisa mengidentifikasi dengan gambar. Jadi gambar-gambar ini bisa kalian identifikasi. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan kejadian apa di rumah kalian? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kita masuk ke materi, ke kegiatan inti kita, ya, ke kegiatan inti kita. Nah, di sini saya akan paparkan job 1, ya. Maka materi job 1 dalam instalasi penerangan listrik 1 fase. Sekali lagi, sebuah lampu dinyalakan oleh saklar tunggal dan kontak-kontak dan pengujian. Oke. Job 1 yang akan kalian lakukan, sebuah lampu dinyalakan oleh saklar tunggal dan kontak-kontak pengujian. Hari ada 3 step. Yang pertama, mendesain perencanaan, di mana nanti sebelum kalian masang, saya akan babarkan beberapa sedikit materi. Jadi tadi hanya sekedar informasi saja, pemahaman kalian sampai mana. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun jadwal. Nah, jadi nanti Mas Aujin akan membagi beberapa kelompok dan nanti bagaimana pemasangan dikasih durasi waktu pengerjaan. Ya, bisa paham ya. Yang ketiga, setelah selesai diuji proyeknya, dipasang, dipresentasikan secara pokok. Sebelum masuk itu, saya akan sedikit membagikan komponen apa yang akan kalian pasang nanti. Bisa paham ya? Oke, saya minta Mas Wilda untuk membacakan beberapa komponen ini. Silakan, komponen apa ini? Bacakan. Komponen pokok instalasi listrik adalah perlengkapan yang paling pokok dalam suatu rangkaian listrik. Komponen yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik banyak macam dan sebagainya. Namun pada dasarnya komponen instalasi listrik, bahan pengantar listrik atau kabel, bahan isolasi atau isolator cross, kotak pengaman, pipa instalasi, kotak sambung, saklar, listrik, pengeluaran lampu. Oke, benar apa yang sudah disampaikan sama Mas Wildan, bahwasannya komponen yang akan kalian pasang ini ada beberapa komponen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komponen. Mulai dari bahan pengantar listrik, kabel, kabel itu jenisnya ada berapa sekalian? Banyak ya.
yang kita pakai kabel yang tunggal itu jenisnya kabel apa? NDA. Ya, oke. Yang model serabut itu kabel apa? NDAF. Oke ya. Jadi ada yang kita ketahui ada dua ya. Kabel yang metode NDA atau jenisnya NDA, ada yang kabel yang jenisnya NDA. Yang kita pakai jenis kabel apa? NDA. Oke. Bahan isolasi. Nah, isolasi fungsinya apa? Menutup sambungan kabel ya. Jadi kalau diingat, kalau kalian menyambung suatu rangkaian di kotak sambung, kalian harus mengamankan dengan pakai isolasi atau isolator. Itu penting. Ya, itu penting. Kotak pengaman itu seperti MCB, saklar atau fuse. Bila terjadi hubung singkat, maka kotak pengaman ini untuk mengamankan biar rangkaian tidak terjadi kebakaran atau yang lain kayak gitu ya. Oke. Pipa instalasi, pipa PVC listrik ya, bukan pipa yang paralel gede ya. Jadi pipa PVC itu yang diameter ukurannya 20 mm. Itu yang ada bisa kalian cek ya di situ aja dicek. Nah, oke. Sambil ngecek sudah masalah bahagia. Kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ingat ya. 1 kelompoknya Bilal, Fikri, Afil sama Anissa. Kelompok 2 Alvito, Ilham, Supran sama Ula. Kelompok 3 Raihan, Alif, Afri sama Pak. Kelompok 4 Wildan, Radit, Bila sama itu ya. Sudah terbagi kelompoknya. Oke. Pipa instalasi kotak sambung itu tidus ya. Tidus. Saklar fungsinya apa saklar? Mematikan dan PT dan kelengkapan bahan. Oke. Komponen pemasangan ini. Oke. Coba kalian cek. Sebelumnya saya akan bagikan job sheet-nya ini sambil mengidentifikasi. Silakan saya bagikan job sheet-nya. Dilihat, dicek, ya, dicek dan didesain. Nah, ini gambarnya, gambar A dan gambar B. Bisa kalian di sini. Oke, gambar project. Ya, dilihat di sini. Ini ada dua gambarnya, gambar A dan gambar B. Sebenarnya ada tiga kan? Gambar apa yang pertama A ini? Gambar A. Yang B gambar apa? Gambar C apa? Di dalam job sheet yang di situ ada gambar permukaan enggak? Di situ tugasmu nanti adalah untuk membuat gambar permukaan sesuai dengan di papan. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Oke, di sini ada beberapa ukuran. Ya. Oke, yang saya mau tanyakan, ini simbol apa? Apa? Ini sudah. Ada X ini simbol apa? Oke, sip. Sedangkan dalam pengamatan, ya, kabel yang putus-putus ini berarti kabel apa? Kalau lurus basah. Kalau putus titik grounding. Ya, paham ya? Oke. Terus untuk biasanya dalam sistem pewarnaan kabel fase biasa diibaratkan warna apa? Fase merah dan hitam. Hitam kan? Ya benar. Merah dan hitam. Sedangkan netral itu berwarna biru. Kalau brown Oke, dari gambar A dan B ada yang tanyakan, silakan. Paham ya? Wah, mulai siap untuk merangkai ya.
Tidak, saya sip sudah dipakai semua K3-nya. K3-nya jangan lupa dipakai ya, karena oke. Waktu durasi penyelesaian proyek. Nah, di sini saya harapkan dengan durasi yang sudah ditentukan oleh Pak Saudin, rangka ini harus bisa bekerja dan nanti bisa kamu presentasikan di depan. Ya. Waktu pengerjaannya sekitar 30 sampai 45 menit. Ya, 30 sampai 45 menit, sekitar segitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanyakan, Pak, saya nggak usah bisa tanya langsung ke saya. Ya, kalian bisa memilah berapa waktu yang bisa kalian kerjakan. Contoh, misalnya Mas Abri, aku sih nggak pemipaannya. Nah, durasi waktunya berapa? Gitu. Kalian harus diskusi. Aku sih bagian ngetoki kabel. Oke, aku yang bagian melintir, aku yang bagian nyeduk, seperti itu ya. Jadi dalam waktu penyelesaian proyek itu harus saling kolaborasi antar kelompok. Supaya apa? Supaya sama-sama bisa mencapai hasil proyek yang diinginkan dan bagus. Dan bagus. Oke. Maka dari itu Mas bisa diskusi atau nanti bila ada pertanyaan bisa tanya ke saya. Waktu penyelesaian proyek. Oke, dari durasi waktu penyelesaian proyek dengan durasi waktu sekitar 30 sampai 45 menit ada yang tanyakan atau masih Pak kurang panjang, Pak kecepatan, Pak cukup ya, cukup ya, oke cukup sip. Oke, yang tadi saya sampaikan dalam pengerjaan proyek harus berkelompok, berdiskusi dan bekerja sama. Itu penting ya, karena apa? Di dalam dunia kerja kalau kalian sudah berkelompok, tidak kompak, tidak saling bekerja sama, maka kelompokmu ini akan hancur atau tidak bisa bagus. Sama halnya seperti kita bermain permainan dan sepak bola, saya andaikan seperti itu. Kamu bersepak bola, kamu misalnya, Lionel Messi, masa Messi itu keren, masa kan konsolid, iya kan? Kalau hanya Messi saja diandalkan ya kasihan Lionel Messi. Itu ya, jadi kalian harus bekerja secara teamwork. Teamwork, terus saling berdiskusi atau saling berbeda pendapat itu penting. Yang penting tercapai pembelajaran yang sesuai dengan apa yang pasal itu jelaskan. Oke, ditandai dengan saling menentukan tos ini. Menandakan bahwa visi misinya itu sama. Oke. Mulai dari pengerjaan proyek. Oke ya. Dari sini kan? Kalau tidak ada, kita mulai. Pengerjaan proyek instalasi penerangan listrik satu fasa dengan job sheet, satu saklar tunggal dengan menyalakan 1-2 lampu dimulai. Oke, dibaca job sheet-nya selamat mengerjakan. Sebentar, kita mengerjakan. Kabel. Ada yang lagi belum, tapi kalau belum ada yang punya kedua. Satu. Biasanya kamu aja yang kayak kamu pakai potong aja. Kurang ini. Saya boleh. Coba dulu ya. Ini ya, ini ya. Ya sini juga.
pecah, jadi harus hati-hati ya dalam penyelesaian proyeknya atau rangkaiannya harus juga hati-hati. Aku sudah apa baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan langkah kerja dari rangkaian yang telah saya buat dan tim saya. Yang pertama, kita ambil dari sumber lalu menuju ke MCB. Setelah itu MCB, outnya MCB dialirkan ke innya saklar tunggal untuk menghidupkan lampunya. Setelah itu outnya pada saklar tunggal ini diarahkan kepada fitting lampu dan diarahkan kepada stop kontak juga agar bisa menyala. Nah, lalu jangan lupa dipasang kabel netralnya karena lampu dan stop kontak tanpa kabel netral akan tidak berfungsi. Coba mas, belum MCB-nya belum di. Saklar ini fungsinya apa mas? Saklar untuk mematikan dan menyalakan lampu Ya, matikan dan menyalakan lampu. Terus untuk pengecekan stop kontak namanya pakai alat ukur namanya apa ini? SPN ya, untuk mengetahui bahwa di situ ada sumber asap. Itu ya. Ini indikatornya menyala. Contohnya itu punyanya Raihan bahwa indikatornya kalau lampunya menyala itu menandakan bahwa harusnya ada harusnya. Kalau dia mati berarti tidak ada harusnya. Ini saya contohkan lagi ya. Ini posisinya SPN-nya. Kalau dia naik, dia akan bunyi, dia akan naik bawahkan sumber. Kalau tidak, nah, jadi gitu. Oke ya. Oke. Ada korban lain yang menanggapi? Silakan. Radit ya. Misalnya kalau saklar mati, stop kontak tidak bisa digunakan. Oh, Itu kayaknya oh gitu. Coba. Apa? Posisi ini mati ya. Kita coba. Tadi penjelasannya Mas Rehan kurang tepat ya. Gini, kalau pemasangannya kalau misalnya MCB langsung kamu ikutkan ke saklar, maka sumber dalam stop kontak itu tidak akan ada. Berarti dia menyalakan dari saklar dulu baru stop kontaknya nyala. Tadi penjelasannya Mas Rehan kurang tepat. Jadi Mas Pradi tadi bertanya kan, Pak kok gini loh ya? Tadi gitu ya. Jadi posisinya sumber MCB harus dia masuk ke saklar, ke stop kontak MCB ya. Nah, oke. Kita sudah memasuki refleksi di sini. Bahwasanya dalam pemasangan instalasi penerangan itu benar-benar butuh prosedurnya. Ya, prosedur sesuai K3. Oke, saya mau tanya ke Mas Rehan ya. Dari pembelajaran yang kita lakukan ini, apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Bisa mengetahui rangkaian satu Ya. atau rangkaian saklar tunggal menyalakan satu lampu dengan stop kontak Ya, dan bisa mengetahui sambungan kabel. sambungan kabel. Benar. Beri tepuk tangan untuk Mas Rehan. Mas Alvito, ya, Mas Alvito, saklar yang tadi kamu pasang, dalam pemasangan tadi problemnya kayak apa? Kamu pas langsung masang, entah itu kabelnya atau dalam hal rangkaian. Silakan, gimana Mas Alvito? Apa?
kurang rapat. Oh ya, jadi Mas Alfi itu tadi hal pemasangannya kurang rapat. Jadi kurang rapat pemasangan, maka dari itu rangkaiannya bukan nggak bisa ya, kurang berfungsi. Oke. Terus ada lagi yang bisa berikan refleksi kegiatan pada hari ini, Mas Praji ya. Iya, UIN K3. Oke. Jadi Mas Praji di sini belajar bagaimana menggunakan alat dengan baik dan benar, terus merangkai dengan baik dan benar, K3 baik dan benar sesuai UIN. Beri prosedur Mas Praji. Oke. Setelah itu, saya ingin tahu untuk uji pengetahuan kalian ya. Setelah kalian merangkai ini, uji pengetahuan kalian seperti apa pemahamannya. Oke, saya akan berikan selembar kertas untuk kalian kerjakan. Oke, 2 lembar kertas untuk kalian kerjakan. Oke, kerjakan. Oke. Silakan. Nah. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Masalah kasih waktu 10 menit. Saat mengerjakan. LKP itu kan? Ya. Oke. Ada sedikit motivasi dari pahlawan pendidikan kita, namanya ya acara Dewantoro. Oke, saya minta tolong Mas Bilal untuk membacakan ini. Pendidikan harus menciptakan individu yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. Oke, maksudnya Pak Ki Hajar Dewantoro ini ada pendidikan itu sangat penting. Kalian sebagai siswa di sini, ya, orang yang berpendidikan, orang yang mempunyai akal sikap yang nanti kedepannya akan kamu bisa mencontohkan ke ruang sekitar atau ruang lingkup masyarakat. Maka dari itu Mas, pendidikan itu penting, ya. Jadi jangan sampai pendidikan kamu putus, ya. Jadi ini masih ada waktu setahun lagi untuk sebelum masuk ke PKN. Jadi di-upgrade lagi. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Siapa yang memimpin doa? Mas Afla ya. Oke, silakan Mas Afla dipimpin untuk doanya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk di pelajaran pada kali ini, semoga pelajaran kita dapat pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk masyarakat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih semua. Beri tepuk untuk kita semua. Oke, saya akhiri
fastabiqul khairat siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.